Morengnya ini kita bukanya udah dari 2017. Bisa jam 10. Tapi kalau yang pelanggan kurang beruntung jam 8 udah habis. Bali tapi ya tetap marketnya kita biar menyebar lah ke nasional loh. Meskipun buburnya lokal Bali tapi bisa dinikmati sama Nusantara. Jadinya ini yang kita mau sebarkan ke masyarakat. Bubur dari Bali ini bagus loh buat kesehatan. Om Swastiastu, para kuliner hunter, kembali lagi bersama Braco Entertainment. Hari ini kita mendapatkan kiriman sesuatu dari Moreng ya. Moreng ini adalah bubur khas Bukit. Ini kita tanya-tanya langsung ownernya, biar ownernya ngelihat aku makan dikit, biar ownernya itu melihat realnya gimana sih morengnya itu bakal kita simak bareng-bareng nih moreng. Oke, jangan beli sirah Dekwan itu. Beli Dekwan. Sorry, beli Dekwan ya. Saya buka ini, saya lihat-lihat dulu sedikit. Wow, ini moreng ya. Ya. Ada kenapa beli namanya ini kok moreng nih? Bisa di ini enggak? Sedikit dikasih pencerahan semeton Bali yang memang hobi untuk mencari masakan khas di satu daerah. Siap. Pertama-tama gini dulu, beli sirah mau? Dekwan. Beli Dekwan. Outletnya di mana saja? Ya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, itu dulu beli. Silakan beli. Sambil ya beli ya, sorry ya. Silakan. Saya jadi gila-gila juga gitu ya. Silakan lanjut beli, silakan. Morengnya ini kita bukanya udah dari 2017 ya. Tapi awal-awalnya cuma masih kita delivery aja sama anak-anak di koperasi hotel. Karena kita juga kan kerjanya di hotel juga, sambil kerja sambil bawa ini. Dan memperkenalkan bubur khas tradisional dari Jimbaran, dari Bukit lah istilahnya. Oke. Jadi sekarang masa pandemi akhirnya kita buka outletnya. Ada satu di Pasar Jimbaran, satu lagi di Pasar Taman Grill. Jadi kita fokusnya di dekat pasar nih, karena kan makanan tradisional biasanya kuliner Bali itu adanya banyaknya di pasar-pasar tradisional Bali. Betul sekali. Ini handmade kan, berarti bikin sendiri di rumah kan ya? Ya. Wow. Kita bikinnya dari jam 4 lah. Oke. Bocorannya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bli? Dari jam 6 pagi. Sampai kalau beruntung bisa jam 10. Tapi kalau yang pelanggan kurang beruntung jam 8 udah habis. Wow. See guys, tradisional Bali ya, bubur moreng khas Bukit. Bayangin kalau kalian terlambat jam 8 sudah habis dari jam 6. Ya? Rasanya itu tidak pernah mendustai. Bener. Simple, tasteful, sama ini apa nih beli yang hijau nah, nih beli? Spesialnya di sini selain moreng itu kita pakainya daun kelor. Wow. Ya, karena leluhur kita ternyata dulu itu udah memberikan kita kayak sinyal-sinyal lah, ini lo makan biar kita sehat, bukannya makan yang junk food ya gitu. Jadi setelah kita baca-baca ternyata kelor ini manfaatnya bagus banget. Jadi buat yang kayak hipertensi itu bisa, yang semutan-semutan gitu bisa juga diturunin. Jadi yang paling sekarang apalagi musim-musim corona itu jaga imun tubuh, bagus banget. Jadi kita juga ada tehnya juga ada. Jadi produksinya spesial, nanti jadinya sekarang untuk di daun kelor. Ada kelebihannya mereka Balinese people, orang Bali sudah sebenarnya dari dulu sudah mengenal daun kelor. Daun kelor itu manfaatnya banyak sekali. Jadi inovasinya moreng ini sekarang di mix dengan sayurnya itu dipakai daun kelor.
kembali ke apa namanya, kearifan lokal kembali. ya. Menggiring kembali masyarakat Bali yang dulu ke barat biritan itu untuk kembali ke kampung halaman Kampung dan halaman. makan Don Kelor. Ya. Buat yang punya sabuk agak minggir sedikit ya. Yang banyak ditakutin. Saya pernah dulu cerita Mbak. Iya. Ada nih di outlet kita nih. Dia udah semangat mau datang ya, ampun nih Heeh. jeru-jeru gitu. Heeh. Datang dia belum baca nih, padahal udah ada tuh tulisannya Daun Kelor gitu. Ini true story nih. True story Berarti nih. mereka dia nggak mau lagi jadi yang itu. Akhirnya datang begitu dia beli udah tahu, pas dilihat itu apa? Ini isinya daun kelor. Kok nggak bilang dari tadi? Langsung pergi. Nggak jadi beli. Mungkin beneran bisa melemahkan. No. That's a true story, ya dia. Antara benar tidak ada, kan? Ya, Ya. Ada yang percaya, ada yang Filosofinya, enggak. Tapi pada intinya di Bali itu enggak jauh dari sisi, ada dua sisi itu ya. But it's okay. Tapi pada intinya kebanyakan ini adalah yang Kesehatannya pastinya lebih ada ke positifnya untuk kesehatan kita. Ya. Oke. Ya kita Tapi- juga ada terdaftar di MUI sudah, BPOM juga sudah kita daftarin. Ya. Sudah terdaftar nih. Ya, kita ada. Jadi tinggal nunggu sertifikatnya keluar dari Kementerian Agama di Jakarta. Itu udah baru kita isi label Bali, tapi ya tetap Berarti- marketnya kita biar menyebar lah Berarti- ke nasional Om. Yes. Meskipun buburnya lokal Bali tapi bisa dinikmati sama Nusantara. Konsepnya lokal, pikirannya nasional, Ya. it goes to internasional. Nah. Ini dia orangnya, ya. Ternyata simple, santai, dengan cuman daun kelor dan bubur tradisional, tapi pemikirannya nasional dan mau ke internasional. Ya. That's really sesuatu pokoknya ya. Ya. Sering nggak kita kirimnya deliverynya kemarin ke Bogor, ke Jakarta. Jadi kita packing dia. Buburnya ini, Bri. Buburnya ya kita kayak di freeze gitu. Nanti di Oke. sana dia tinggal gini. Ngomong-ngomong, yang saya makan ini, bubur ini udah mencapai ke Indonesia mana aja? Yang ini Bogor, Jakarta, Bandung, sama tehnya Om. Jadi ada Saya terlambat, ini sudah sempat ke Bogor, saya baru makan hari ini. sebenarnya kan Selama ini kemana aja, Bli? Kenapa baru dikirim ke saya? Iya, kita agak telat nih jadinya, cuman bener, serius, taste-nya Ya. betul-betul tak bayi pun mengecewakan. bisa, bayi pun bisa suka. Tapi ini kalau rahasianya masak ini, dia kalau orang Bali itu kan banyak versi masaknya. Ya. Ada yang dipisah-pisah segala macam. Kalau ini gimana? Itu kita mix Om. Oh, Jadi langsung. langsung bumbu balinya Uh-huh. sama ingredient kita mix. Itu kita perlu waktu sekitar 1,5 jam lah. Satu Jadi biar setengah jam. semuanya ke mix bagus, terus keluar lah flavornya semuanya di sini. Wow, keren. Ya kita cuman toppingnya aja, kan kadang-kadang ada yang nggak suka ayam, ada yang alergi, ada yang alergi telur, jadi kita pisahin di sananya. Oh, berarti untuk istilahnya toppingnya itu baru dipisah begitu. Toppingnya aja kita pisah. Nah, kalau pengiriman saya agak penasaran ini. Katanya kan ada delivery sampai ke Bogor. Ya. Gimana caranya? Kita pakai kita vakum Om. Jadi kita pisah-pisah sih antara ini sama topping-toppingnya kita pisah. Terus kita pakai yang one day service. Itu ada ininya kok. Kita Oh, gitu? di box gitu, udah aman rapi, satu one day service udah. Oke, Jadi oke. yang bayar ya. Yes, paham saya. Wow, keren. Dari 2017, guys. 2017, hari ini 2021. Itu berapa tahun sudah? 3 tahun lebih lah. 3 tahun sudah ada, baru nyampe ke lidah saya. Nyesel banget. Tahu gitu tiap hari nih makanannya begini nih. Tips Memperkenalkan. dan trik Ya. untuk semua yang mau pengen berbisnis ya. Dari tahun 2017 berarti sampai hari ini, tadi bilang 3 tahun lebih ya. Ya. Konsistensinya apa sih sebenarnya tips dan triknya untuk simple to tuh say, cuman sekedar bubur loh, Iya, benar. tapi bisa survive 3 tahun. 3 tahun. Iya. Apa nih
tipsnya buat teman-teman yang lain yang lagi mau Tipsnya bisnis? bisnis? sih pertama cinta dulu. Cintain dulu produknya. Jadi awalnya kan sebenarnya karena kita merasakan dulu ini resepnya dari nenek moyang, resepnya ibu, pas sakit kita dikasih ini langsung ada efek, oh bagus, segar. Jadinya ini yang kita mau sebarkan ke masyarakat. Bubur dari Bali ini bagus loh buat kesehatan. Cuman kalau misalkan cuman bubur gitu aja kan buat kaum milenial kayaknya nggak mau dia. Jadi kita rubah sedikit konsepnya, kita packagingnya bedain, terus promosikan seperti itu. Dan yang paling penting konsistensinya. Jadi misalkan kayak sekarang nih harga cabenya mahal, tetap kita standarnya segitu ya kita pakai tetap. Jadi enggak yang kita tiba-tiba harus rubah bahannya, kurangin ini kurangin itu. Jadi yang akhirnya kan ya taste-nya berubah, terus customer juga jadinya kok berubah, yang harusnya dia udah kayak repeat order jadinya kapok. Kan di sana sih harusnya yang antara kita cintai produknya sama konsistensi dan mau membuka diri lah, berkembang lebih lanjut lah, mau dibawa kemana nih arahnya. Kayak saya nih habis dari bubur nih saya juga combine sekarang kayak bikin tehnya juga, kelor, bikin susunya juga. Jadi berinovasi lah tetap. Mantap. Jadi itu guys, kita simpulkan tips dan triksnya kenapa bisa survive lebih dari 3 tahun itu adalah pertama, cintai produknya. Kalau mau bikin sesuatu itu apa dulu? Cintai dulu produknya, hafali produknya, ya. Terus yang kedua packaging. Bikin packaging yang sesuatu yang lebih interest orang melihatnya. Padahal ini sederhana sekali loh. Semua orang tahu kan bubur Bali itu kayak apa. Bubur lah bilang gitu. Tapi karena di packaging dan sampai sudah pernah dikirim ke Bogor segala macam, berarti dia sudah memahami bagaimana dan sudah mengajukan BP POM dan segala macamnya. Berarti dia sudah mengarah ke yang lebih serius untuk productionnya dia, biar lebih dikenal dengan orang. Nah, akhirnya menuju ke promotion. Mempromosikan itu adalah dengan cara mungkin pertama dari mulut ke mulut. Pertama beli menawarkan bahwa ini bermanfaat buat kesehatan dan segala macam. Kayak sekarang mungkin ini lebih menambah imunitas juga ya. Karena benar bubur sebenarnya simpelnya adalah mengurangi kinerja daripada lambung kita, karena ini kan sudah bubur prosesnya. Kadang-kadang kita mengunyah itu asal telan aja nggak dikunyah, tapi ini bubur itu dia dapat konsepnya, cita rasa lokal. Dan yang terakhir itu adalah konsistensi serta mempertahankan produk quality. Itu yang dimention tadi sama belinya. Jadi kalau sudah konsisten, akhirnya selama ini bisa bertahan 3 tahun, itu berarti dia mempertahankan daripada quality produknya. Apapun itu, kalau memang sudah standarnya harus berapa ounces atau apa, ingredientnya apa, itu harus tetap ada di sana. Menjaga quality daripada produknya. Terus yang terakhir tadi, salah satu dari tipsnya adalah jangan takut perubahan, berarti terus berinovasi. Itu dia kuncinya ya. Jadi mantap kali nih guys. Jujur aja tadi kebanyakan ngomong jadi nggak enak, jadi padahal pengen ngabisin ini nggak enak sekali tapi tipsnya dan semua infonya ini bermanfaat sekali buat kita semuanya. Jadi saya juga terima kasih. Selamat dan sukses selalu nih buat Moreng. Kalau mau ininya nanti ada di description-nya ya. Sementara beliau buka di Pasar Jembaran sama di Taman Geria. Nanti description-nya Moreng ini ada di deskripsi ya. Dicek di sana, semua ada di sini. IG-nya ada, bubur Moreng Bali. Dikepoin silahkan. Well, makanannya boleh sederhana tapi rasanya luar biasa. Oke? Stay tune terus di Bracuk Entertainment. Jangan lupa subscribe, like,
and share kepada teman-teman serta tetap follow juga nih Bubur Moreng Bali. Alright, Siap. Terima see you kasih. guys. Ciao. Ciao. Om Santi Om Santi Santio. Santio.